Di DKI Pak Sahroji. Siap Yang Mulia, Sahroji dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, anggota Divisi Hukum dan Diklat. Terima kasih waktunya yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kemudian pemohon dan termohon, pihak terkait, dan pimpinan kami dari Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana terdapat dalam permohonan pemohon, yaitu terkait dengan adanya kegiatan deklarasi desa bersatu, atau di situ ada Silatnas, kemudian terkait dengan kejadian di Car Free Day, Jalan MH Tamrin, kemudian terkait dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah. Yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan deklarasi desa bersatu, bahwa pada tanggal 19 November 2023 memang dilaksanakan kegiatan deklarasi desa bersatu atau Silatnas desa bersatu. Bahwa kemudian kami pada tanggal 22 November mendapatkan surat perintah dari Bawaslu RI nomor 898 tahun 2023 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan silaturahmi nasional atau deklarasi bersatu. Selanjutnya kami melakukan penelusuran. Penelusuran awal dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 22 dan 23. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di lingkungan GBK, yaitu Gedung Indonesia Arena, bertemu dengan pengelolanya, menanyakan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan-pimpinan yang ada di GBK tidak di tempat. Mohon izin majelis apa dilanjut atau? Dilanjut itu HP ya? Baik, kita lanjutkan, Ya. Ketua yang mulia. Kemudian pada tanggal 23 November kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta desa bersatu, yaitu Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Yang kami ketahui itu berkantor di Jalan Janur 2, Kebonjeruk. Setelah didatangi oleh Bawaslu Jakarta Pusat, ternyata kantor tersebut sudah 2 bulan tidak berfungsi atau tidak digunakan, sehingga informasi tidak didapatkan. Dengan adanya laporan 2 penelusuran tersebut, tanggal 23 dan tanggal 22 dan 23, kemudian kami dari Bawaslu Provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 November kami dari Bawaslu Provinsi mendatangi lagi ke gedung GBK atau Indonesia Arena tersebut, kemudian baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola Indonesia Arena. Kemudian kami mendapatkan beberapa data. Selanjutnya kami juga melakukan pencarian APDESI lagi. Ternyata APDESI ada 2 yang mulia. Jadi satu tadi yang beralamat di Janur 2, Kebonjeruk, yang kantornya tidak digunakan atau sudah 2 bulan tidak berfungsi. Kemudian ada satu lagi APDESI yang ada di Cipete, Jalan BDN Raya. Nah, kita ketemu dengan pengurus yang APDESI yang di Cipete, ternyata APDESI ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi desa bersatu. Nah, kemudian kami minta data-data lagi terkait APDESI yang satu dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan googling data-data terkait dengan deklarasi, kemudian ditemukan apa yang disebut dengan APEDNAS, Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional. Yang kemudian kita cari alamatnya ternyata ada di Gudang Peluru. Kemudian kita datangi di sana dan bertemu dengan ketuanya, yang memang ketuanya mengakui bahwa dia adalah salah satu peserta.
Singkat cerita, setelah kami melakukan proses penelusuran, kemudian sampai dengan tanggal 4 Desember kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Nah, temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di RI, kami fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Apa yang sudah masuk di RI, Pak? Terkait dengan tindak pidananya. Iya, apa itu? Ada laporan terhadap kasus tersebut kepada Langsung Bawaslu RI. ke Bawaslu RI. Oke, jadi Bukan tindak pidananya apa? Kampanye di luar jadwal, Yang Mulia. Kampanye di luar jadwal. Oke, lanjut yang bagian DKI bagaimana? Baik, setelah kami membuat temuan pada tanggal 4, kemudian kami melakukan proses kajian klarifikasi, kemudian mengundang para pihak. Nah, kemudian barulah diketahui bahwa pelaksanaan deklarasi di Desa Bersatu itu dilakukan oleh 8 organisasi, antara lain Abdesi, Apetnas, DPN PPDI, kemudian DPP PPDI, kemudian Aksi, Kompak Desi, Pab Desi, kemudian Parade Nusantara. Nah, dari keterangan pihak-pihak yang kami minta keterangan, ternyata memang menyebutkan beberapa yang terlibat adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Jadi bercampur. Nah, kemudian kita coba mencari kepala desa yang aktif dan perangkat desa yang aktif, gitu ya. Kemudian ditemukanlah 2 nama. Yang pertama Bapak Widi Hartono, beliau Ketua DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, ini tercatat sebagai perangkat desa aktif. Beliau bertugas di Kepala Dusun Desa Guntur di Jawa Tengah, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, kemudian yang satu lagi Bapak Irawadi. Pak Irawadi ini Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Ini terindikasi awal sebagai kepala desa aktif di sekitar Tangerang, lokasi Tangerang. Namun disinyalir informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD. Nah, kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya, sehingga hasil akhir kami adalah bahwa kegiatan deklarasi Desa Bersatu kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada melanggar pasal 29 dan pasal 51. Terhadap pelanggaran pemilu kita tidak menemukan pelanggaran tersebut. Siapa itu yang terkait dikenakan sanksi siapa? Ini karena memang yang terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya karena memang susah mendapatkan datanya, sehingga kami akhir dari kajian kami adalah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan terhadap atau untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kedua orang ini? Kedua orang dan kepala desa yang artinya pembinaan itu keseluruhan. Dan kepada asosiasi-asosiasi yang memang terlibat dalam kegiatan tersebut. Diberi pembinaan atau diberi sanksi? Kita rekomendasinya
dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan. Apa itu konkretnya? Ya nanti selanjutnya kan kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ada saudara kemudian monitor. Kami sudah monitor komunikasi, namun memang belum mendapat jawaban. Nah, sampai sekarang kita juga masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut. Oke, kemudian apa lagi untuk DKI? Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan Car Free Day di Jalan Tamrin. Bahwa kegiatan Car Free Day itu memang terjadi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023. Di mana dalam Car Free Day tersebut sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan, itu ada pembagian susu merek Grandfield kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut. Bahwa terkait dengan tindak pidana, memang ada laporan kepada Bawaslu RI yang kemudian pada tanggal 27 Desember sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan. Jadi terkait dengan tindak pidana, di situ keputusan Bawaslu RI terkait nomor laporan 001/12 tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tidak pidana pemilu. Nah, kemudian memang karena ada kegiatan yang CFD ini terkait dengan peraturan gubernur nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Nah, di situ ada di pasal 7 yang melarang, pasal 7 ayat 2 yang melarang kegiatan tersebut. Nah, kemudian Bawaslu Kota Jakarta Pusat, ya ini penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Kemudian setelah melakukan penelusuran, hasil akhirnya adalah tadi bahwa tindakan membagikan susu di wilayah bebas kendaraan bermotor itu tidak sesuai dengan Pergub nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Jadi di situ hanya kita menemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye, hanya kegiatan politik. Apa yang dilakukan Bawaslu? Kita kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada PC Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 tahun 2012 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian sampai saat ini kami masih koordinasi terkait dengan tindak lanjutnya. Demikian yang mulia. Yang berkaitan dengan yang di GBK tadi, yang pidana apa ya Pak Rahmat? Kampanye di luar jadwal ya. Iya, itu ke siapa? Subjek hukumnya siapa yang Subjek ditindak? hukumnya Cawapres yang mulia. Cawapres siapa itu? Pak Gibran Rakabuming Raka. Apa yang kemudian dilakukan Bawaslu RI? Kami melakukan kajian awal yang mulia, kegiatan itu pada tanggal 19 November 2023, sedangkan kampanye dimulai pada 20 November 2023. Jadi tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal yang mulia. Tidak memenuhi? Ya. Karena kampanye di luar jadwal menurut PKPU adalah kampanye yang diadakan di dalam masa kampanye, tapi jadwalnya diatur dalam masa kampanye tersebut, dan itu yang dilakukan di luar dari apa yang diatur selama masa kampanye itu yang mulia. Kenapa tadi didorong untuk ke unsur pidana? Tidak unsur pidana yang mulia. Apa? Dilaporkan unsur pidananya. Ya. Dilaporkan oleh pelapor yang mulia, bukan oleh kami. Oh, tapi tidak memenuhi itu. Iya. Nah, jadi tidak diberikan. Tidak memenuhi syarat material yang mulia.
Itu ya Pak Saroji dari DKI hanya itu. Mohon izin satu lagi terkait dengan yang ada di permohonan terkait dengan adanya kegiatan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah. Apa yang mau dijelaskan? Ya. Baik, terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah yang terjadi pada tanggal 10 November 2003 yang dilakukan oleh calon wakil presiden Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka yang melakukan kegiatan silaturahmi ya kepada pimpinan Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah. Bahwa kami mendapatkan informasi dari media terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatannya tanggal 10 Desember 2003, kemudian tanggal 12 kami menginstruksikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran ya terhadap kegiatan Capres nomor 2 di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan beserta tim, kemudian di sana mereka menemui beberapa pihak. Yang pertama memenuhi pihak security pondok pesantren yang menerangkan bahwa kehadirannya mendadak, yaitu terjadi pada tanggal 10 sebelum ba'da sholat maghrib sampai dengan sholat isya waktu kegiatannya. Kemudian di situ juga bersamaan dengan ada kegiatan pengajian ya santri kelas 7, 8, 9 untuk sekolah SMP. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dan minta keterangan terhadap pimpinan pondok pesantren itu. Betul, salah satunya pimpinan pondok pesantren Bapak Agil Sirot yang menyatakan bahwa memang tidak ada pemberitahuan karena kegiatan tersebut hanya silaturahmi, ya silaturahmi kepada pimpinan. Kemudian informasi dari pihak-pihak yang ada di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah tidak dilakukan tindakan kampanye. Memang ada pembagian pembagian gantungan kunci yang berbentuk Naruto dan juga buku bola dunia. Informasi dari pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye, sehingga karena tidak ada kegiatan kampanye kami tidak menindaklanjuti hasil penelusuran kami. Demikian yang mulia. Apa ada pembagian itu ya? Iya, bukunya pun buku bola dunia, informasinya mereknya, kemudian gantungan kunci. Bapak kepada para santri. Gitu. Jangan pakai buku pun, itu Bapak sudah. Mohon maaf aja. Iya, itu. Apalagi? Saya kira 3 itu cukup majelis yang disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Jadi di dalil pemohon nomor 2 itu dikatakan begini dalilnya. Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Berbagai laporan penyelenggaraan yang diadukan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dan Partai Gerindra tidak diproses secara layak oleh Bawaslu. Itu ya bukti permohonannya, bukti P23 dan bukti P31. Kemudian banyak keterangan yang dilakukan telah direspon oleh Bawaslu atas dalil itu. Kemudian terakhir ada kesimpulan begini. Kesimpulannya sebentar saya carinya. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jaya. Berdasarkan surat Bawaslu nomor
898 dan seterusnya tanggal 22 November 2023 oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Gimana itu, Pak Ketua Provinsi Bawaslu? Baik, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan surat 898 instruksi untuk melakukan penelusuran. Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah kita rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, yang ada laporan 15 Januari 2024, yang pada pokoknya kesimpulannya, sehingga laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, bukti PK 14, itu gimana itu? Ini soalnya yang nulis Bawaslu sendiri, ada buktinya. Ini kita telusuri dan kita berdalam di bukti ini. Gimana Pak Ketua Bawaslu RI? Atau Kalau Pak, laporan 012 yang mulia tanggal Iya. 12 Januari atau 15 yang Januari? bukti PK 14 itu? Ya. Ini berkaitan dengan laporan dengan kutipan kalimat capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan saudara ada yang boleh menyinggung punya tanah air berapa, punya tanah ini dia pinter atau goblok sih gitu. Itu yang mulia laporan. Itu yang di Riau ya? Ini sebentar yang mulia. Ada pidato di Riau itu? Iya. Iya yang mulia. Jadi laporan itu pelapor menyatakan pernyataan tersebut merupakan perbuatan menghasut dan mengganggu ketertiban umum. Oke. Bawaslu tidak melihat ada dampak yang menyebabkan orang melakukan perbuatan tersebut sehingga laporan ini tidak kemudian memenuhi Jadi syarat ada yang material. mengatakan memenuhi syarat formil tapi tidak memenuhi syarat material begitu. Material, iya. Karena tidak ada dampaknya.